Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Halo sahabat pelajar, berjumpa kita dalam pembelajaran fikih untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi hiwalah. Adapun tujuan dari pembelajaran ini agar kalian dapat menjelaskan ketentuan-ketentuan hiwalah. Baiklah, mari kita awali dulu pertemuan kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sahabat pelajar, untuk mengenal lebih jauh apakah itu hiwalah, mari kita awali dulu pembahasan ini dengan pengertian hiwalah. Hiwalah secara bahasa artinya pindah. Menurut syara' adalah memindahkan hak dari tanggungan muhil yang hutangnya dipindahkan kepada muhal alaih, yaitu pihak yang menerima hiwalah. Definisi hiwalah menurut para ulama antara lain, menurut Hanafiyah, hiwalah adalah memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada pihak lain yang punya tanggung jawab kewajiban yang sama pula. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki menyatakan bahwa hiwalah adalah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, jika kita pahami dari kedua definisi di atas, maksudnya sama, penekanannya hanya sedikit berbeda. Penekanannya berbeda sedikit kalau dalam mazhab Hanafi ditekankan pada kewajiban membayar hutangnya, sedangkan dalam mazhab lainnya ditekankan kepada segi hak menerima pembayaran hutangnya. Pembahasan selanjutnya mengenai dasar hukum hiwalah. Dasar hukum hiwalah sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al haqq wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a. Al-ayah, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu.
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut menerangkan bahwa dalam utang piutang ada transaksi yang tidak kontan, tidak cash, hendaklah ditulis, sehingga ketika ada perselisihan di kemudian hari akan dapat dibuktikan dan diselesaikan dengan baik. Juga diwajibkan untuk ada 2 orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Selanjutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghani zulmun fa idza utbi'a ahadukum ala maliyin falyatba'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu, orang yang kaya, merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih atau diterima pengalihannya tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan info ya bahwa orang yang berpiutang atau memberi hutang kepada orang lain, jika orang yang berhutang tersebut menghiwalahkan, mengalihkan utangnya kepada orang yang mampu, maka hendaklah ia menerima hiwalah tersebut dan menagihnya kepada orang yang menerima hiwalah tersebut. Pembahasan kita yang ketiga yaitu rukun hiwalah. Rukun hiwalah menurut mazhab Hanafi, rukun hiwalah hanya ijab, pernyataan yang melakukan hiwalah dari muhil pihak pertama, dan qabul, pernyataan menerima hiwalah dari muhal, pihak yang memberi hutang, kepada muhal alaih, pihak ketiga yang akan menanggung hutang. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, rukun hiwalah ada 6. Yang pertama harus ada muhil. Muhil ini orang yang mengalihkan hutangnya kepada pihak lain. Yang kedua muhal. Muhal ini orang yang dihiwalahkan, orang yang memberikan hutang kepada muhil. Yang ketiga muhal alaih. Muhal alaih ini adalah pihak yang menerima hiwalah yang nanti akan melunasi hutang. Yang keempat ada piutang muhal. Yang kelima ada piutang muhal alaih dengan muhil. Dan yang keenam adanya sigot hiwalah, ijab dari muhil dan qabul dari muhal. Sahabat pelajar sekalian, selanjutnya kita akan membahas jenis hiwalah. Jenis hiwalah ditinjau dari segi objek akadnya, maka hiwalah dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama hiwalah al-haq, yaitu apabila yang dipindahkan itu adalah hak menuntut hutang. Dan yang kedua hiwalah ad-dain. Nah, hiwalah ad-dain ini apabila yang dipindahkan itu adalah kewajiban untuk membayar hutang, atau istilahnya pengalihan hutang atau pemindahan kewajiban membayar hutang. Sebagai contoh, muhal memiliki uang dan memberikan utang kepada muhil sejumlah 5 juta rupiah. Artinya muhil berkewajiban untuk melunasi utang tersebut kepada muhal pada waktu yang telah disepakati. Namun kemudian ada pihak lain yaitu muhal alaih. Nah, si muhal alaih ini berutang kepada muhil sejumlah 5 juta rupiah, nilai yang sama hutang muhil kepada muhal tadi
sama-sama 5 juta. Jadi ada 3 pihak di sini yang melakukan transaksi. Muhal yang memiliki uang memberikan utang kepada muhil, kemudian muhil memberikan utang kepada muhal alaih. Nah, kemudian karena muhal alaih memiliki utang dari muhil, maka muhil mengalihkan hutangnya kepada muhal, sehingga nanti muhal menuntut pembayarannya kepada muhal alaih atau pihak yang ketiga, dan muhal alaih akan melunasinya kepada muhal. Hal ini dimungkinkan ketika mereka sepakat untuk melakukan proses pengalihan utang tersebut atau hiwalah dengan adanya perjanjian sebelumnya atau ijab qabul antara muhil dan muhal. Yang kedua, ditinjau dari segi akad. Jika ditinjau dari segi akadnya, hiwalah dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah hiwalah al-muqayyadah. Hiwalah al-muqayyadah yaitu pemindahan sebagai ganti pembayaran hutang muhil kepada muhal dengan syarat tertentu. Contohnya, si A berpiutang kepada si B sebesar Rp5.000, sedangkan si B berpiutang kepada si C Rp5.000. Si B kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada C kepada A sebagai ganti pembayaran hutang B kepada A. Dengan demikian, hiwalah al-muqayyadah pada satu sisi merupakan hiwalah al-haq karena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke A. Terjadi pemindahan hak di sini. Sedangkan di sisi lain sekaligus juga merupakan hiwalah ad-dain karena B mengalihkan kepada A menjadikan kewajiban C kepada A. Terjadi pemindahan hutang atau kewajiban membayar hutang yang dialihkan. Selanjutnya hiwalah al-mutlaqah, yaitu pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi terhadap pembayaran hutang muhil kepada muhal. Muhal ini pihak yang memberikan utang kepada muhil. Contohnya, A berhutang kepada si B sebesar Rp5 juta. Kemudian A mengalihkan hutangnya kepada si C, sehingga si C mempunyai kewajiban membayar utang A kepada B tanpa menyebutkan bahwa pemindahan itu sebagai ganti rugi dari pembayaran C kepada A. Dengan demikian, hiwalah al-mutlaqah ini hanya mengandung hiwal ad-dain saja, karena yang dipindahkan hanya hutang A kepada B menjadi hutang C kepada B. Baiklah sahabat belajar sekalian, kita akan lanjut pembahasan kita kepada syarat hiwalah. Syarat hiwalah bagi muhil, syarat muhil adalah balik dan berakal. Dan yang kedua adalah ridho atau tidak dipaksa. Jika muhil dipaksa untuk melakukan hiwalah maka tidak sah. Yang kedua, muhal. Muhal ini pihak yang memberikan utang kepada muhil. Muhal syaratnya balik dan berakal. Kemudian ada persetujuan ridho dari muhal terhadap muhil yang melakukan hiwalah. Kemudian muhal alaih. Syarat muhal alaih adalah balik dan berakal, dan ada persetujuan atau ridho dari muhal alaih. Kemudian syarat hutang yang dialihkan. Hutang yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang pasti, dan hutang muhil kepada muhal maupun muhal alaih sama dalam jumlah dan kualitasnya. Mazhab Syafi'i juga menambahkan bahwa kedua hutang itu harus sama pada waktu jatuh temponya. Jika tidak sama, maka tidak sah akad hiwalahnya. Pembahasan selanjutnya adalah konsekuensi hiwalah. Ada dua konsekuensi hiwalah.
Yang pertama, kewajiban muhil kepada muhal untuk membayar hutang dengan sendirinya menjadi terlepas atau terbebas. Yang kedua, adanya hak muhal untuk menuntut pembayaran hutang kepada muhal alaih. Ya, selanjutnya kita akan membahas masa berakhirnya hiwalah. Hiwalah akan berakhir apabila yang pertama salah satu pihak membatalkan akad sebelum akad itu berlaku tetap. Yang kedua, muhal melunasi hutang yang dialihkan muhal alaih. Yang ketiga, jika muhal meninggal dunia sedangkan muhal alaih menjadi ahli warisnya. Yang keempat, jika muhal membebaskan muhal alaih dari kewajiban hutang yang dialihkan. Dan yang kelima, muhal alaih menghibahkan hutang kepada muhal. Sahabat pelajar sekalian, yang terakhir pembahasan kita adalah hikmah hiwalah. Yang pertama, adanya jaminan atas harta ketika orang yang memberi hutang kepada orang lain, di mana apabila orang yang berutang tidak mampu membayar utangnya, bukan berarti harta orang yang berpiutang atau memberikan hutang itu menjadi hilang begitu saja. Namun bisa kembali lagi hartanya atau uangnya yang dipinjam itu atau diutangkan itu melalui perantara orang ketiga, yaitu muhal alaih, yang akan menanggung dan membayar utang tersebut. Yang kedua, membantu kebutuhan orang lain, di mana muhil, orang yang berhutang, akan terbantu oleh pihak ketiga, yaitu muhal alaih. Kemudian muhal, orang yang memberi hutang, terbantu oleh pihak ketiga yang menanggung pelunasan hutang tersebut. Baiklah sahabat pelajar, demikian penjelasan mengenai materi hiwalah ini. Semoga dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi kita semua. Sampai di sini pertemuan kita. Berjumpa lagi dalam materi-materi berikutnya di channel ini. Saya akhiri dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.